Google, yang dipimpin oleh Sundar Pichai, yang dulunya merupakan perusahaan raksasa teknologi pemimpin yang tak terbantahkan dalam bidang pencarian, kini menghadapi tantangan yang signifikan karena pengguna semakin beralih ke alternatif seperti TikTok dan platform yang digerakkan oleh AI. Dengan meningkatnya ketidakpuasan atas hasil yang banyak mengandung iklan dan menurunnya kualitas konten, banyak yang mempertanyakan relevansi Google. Video ini membahas faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penurunan Google dan apa artinya bagi masa depan pencarian. Bergabunglah dengan kami saat kami menganalisis lanskap yang berubah dan potensi berakhirnya dominasi Google di dunia digital. Simak video ini sampai selesai. Pendapatan Google di awal 2024 tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi karena beberapa alasan penting. Pertama, pendapatan iklan tidak sesuai ekspektasi. Meskipun pendapatan iklan Google meningkat menjadi 65,5 miliar dolar pada kuartal 4 tahun 2023, angka tersebut masih jauh dari perkiraan analisis yang mencapai 66,1 miliar dolar. Hal ini menunjukkan bahwa Google belum sepenuhnya pulih dari dampak ekonomi yang sulit dan kekhawatiran inflasi. Kedua, fokus pada teknologi AI. Fokus Google pada teknologi AI seperti chatbot Bard dan investasi 2 miliar dolar pada Anthropic telah mempengaruhi strategi bisnis dan biaya operasional. Namun, persaingan ketat dengan Microsoft Azure yang mengalami pertumbuhan lebih cepat, 30%, telah membatasi potensi pendapatan dari unit cloud computing Google, 25,7%, yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, 32%. Ketiga, belanja modal tinggi. Belanja modal Alphabet meningkat 45%, mencapai 11 miliar dolar, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Belanja modal ini ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga berkontribusi pada biaya operasional yang lebih besar. CFO Ruth Porat menyatakan bahwa belanja modal tahun ini bakal lebih besar daripada tahun lalu, serta diperkirakan akan menghabiskan 700 juta dolar untuk memenuhi pesangon karyawan. Keempat, persaingan pasar. Persaingan pasar yang ketat, termasuk dari TikTok dan platform AI baru, telah membuat Google sulit untuk meningkatkan pangsa pasarnya secara substansial. Bahkan, eMarketer memprediksi pangsa iklan pencarian Google turun di bawah 50% pada tahun depan di Amerika Serikat, yang merupakan penurunan signifikan setelah 18 tahun berturut-turut. Dengan demikian, kombinasi dari faktor-faktor tersebut membuat pendapatan Google di awal 2024 tidak sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi. Perusahaan harus terus beradaptasi dengan dinamika pasar teknologi yang semakin kompleks dan persaingan yang intensif. Sumber penghasilan Google berasal dari beberapa lini bisnis utama. Pertama dari iklan. Sekitar 85% pendapatan Google berasal dari iklan daring, termasuk iklan di mesin pencari dan YouTube. Pendapatan iklan YouTube mencapai 8,66 miliar dolar, sementara iklan pencarian menghasilkan sekitar 48,5 miliar dolar pada kuartal terakhir. Kedua dari Google Cloud, segmen ini mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan pendapatan mencapai 10,35 miliar dolar, berkontribusi pada laba operasional yang positif. Ketiga dari penjualan aplikasi dan konten, pendapatan juga berasal dari penjualan aplikasi di Google Play dan konten berlangganan di YouTube. Google berusaha menutupi kekurangan pendapatan dengan beberapa langkah strategis. Pertama, buyback saham. Alphabet mengumumkan rencana pembelian kembali saham senilai 70 miliar dolar untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan memberikan sinyal positif kepada pasar. Kedua, pemotongan biaya. Perusahaan melakukan pemotongan biaya signifikan, termasuk memberhentikan 12.000 karyawan dan menghentikan proyek non-prioritas untuk mengurangi pengeluaran. Ketiga, fokus pada AI dan cloud. Google terus berinvestasi dalam teknologi AI dan memperkuat unit Google Cloud yang menunjukkan pertumbuhan meskipun lebih lambat dibandingkan pesaing. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan di masa depan.
Google berencana menghadapi persaingan dari Microsoft dan TikTok dengan beberapa strategi utama. Pertama, pembaruan mesin pencari. Google akan merombak tampilan mesin pencarinya dengan menambahkan fitur visual dan konten pendek untuk menarik pengguna muda, termasuk integrasi lebih banyak video dan AI dalam pengalaman pencarian. Kedua, integrasi AI. Google terus mengintegrasikan teknologi AI ke dalam produk-produk seperti Google Search dan YouTube yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas iklan dan memberikan pengalaman yang lebih personal bagi pengguna. Ketiga, fokus pada cloud computing. Google Cloud menjadi fokus utama dengan rencana untuk memperluas kemitraan dan mengintegrasikan AI untuk bersaing lebih baik dengan AWS milik Amazon dan Azure milik Microsoft. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Google di pasar yang semakin kompetitif. Dalam video ini kita kembali dulu ke tahun 1995 awal mula berdirinya perusahaan startup yang bernama Google, dan semuanya berawal di Universitas Stanford. Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa PhD di program ilmu komputer, bekerja sama untuk membangun sebuah mesin pencari. Awalnya mesin pencari ini diberi nama Backrub karena sistemnya memeriksa backlink untuk menentukan pentingnya sebuah situs web. Ide mengenai Backrub terus dikembangkan, dan pada akhirnya nama Google terpilih. Nama ini terinspirasi dari kata Google, yang merupakan bilangan 1 diikuti oleh 100 nol. Nama ini dipilih untuk merepresentasikan ambisi mereka untuk mengatur jumlah informasi yang sangat besar di internet. Pada tanggal 4 September 1998, Google resmi didirikan sebagai perusahaan swasta. Dengan dukungan dana dari investor, Google terus berkembang pesat dan meluncurkan berbagai layanan baru, seperti Gmail, Google Maps, dan YouTube. Pada tahun 2004, Google melakukan penawaran umum perdana, IPO, dan menjadi perusahaan publik. Dengan dana yang semakin besar, Google semakin agresif dalam melakukan ekspansi dan mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain. Beberapa akuisisi terbesar Google, termasuk YouTube, Android, dan Nest. Pada tahun 2015, Google melakukan restrukturisasi dan membentuk perusahaan induk bernama Alphabet Inc. Google menjadi salah satu anak perusahaan Alphabet bersama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Waymo, kendaraan otonom, dan Verily, teknologi kesehatan. Faktor kunci keberhasilan Google, algoritma pencarian yang canggih. Google terus mengembangkan algoritma pencariannya agar dapat memberikan hasil pencarian yang relevan dan akurat. Fokus pada pengguna, Google selalu mengutamakan kebutuhan pengguna dalam mengembangkan produk dan layanannya. Inovasi, Google tidak pernah berhenti berinovasi dan menciptakan produk-produk baru yang revolusioner. Akuisisi, melalui akuisisi, Google berhasil memperluas jangkauan bisnisnya dan memperkuat posisinya di berbagai sektor. Eric Schmidt menjabat sebagai CEO Google dari tahun 2001 hingga 2011. Sebelumnya, jabatan CEO Google pertama kali dijabat oleh Larry Page mulai tahun 1998 sampai dengan 2001. Di bawah kepemimpinannya, Google mengalami pertumbuhan pesat dan memperluas jangkauannya ke berbagai produk dan layanan. Di bawah kepemimpinan Eric Schmidt, Google mengalami transformasi besar menjadi salah satu raksasa teknologi global. Schmidt membantu mengembangkan infrastruktur perusahaan dan memperluas portofolio produk, termasuk akuisisi YouTube pada tahun 2006. Di era ini, jumlah karyawan meningkat dari beberapa ratus menjadi sekitar 32.000, dengan pendapatan mencapai $38 miliar pada akhir masa jabatannya. Schmidt menerapkan budaya inovasi yang kuat, termasuk model manajemen 70-20-10 yang mendorong karyawan untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Di bawah kepemimpinan Eric Schmidt, Google meluncurkan sejumlah inovasi besar, AdWords dan AdSense, memperkenalkan sistem iklan yang memungkinkan pengiklan menampilkan materi di hasil pencarian yang menjadi sumber pendapatan utama Google. Gmail, layanan email dengan kapasitas penyimpanan besar yang mengubah cara orang berkomunikasi. YouTube, akuisisi platform video terbesar di dunia, memperluas jangkauan Google di media sosial.
Google Maps, layanan peta yang mendominasi pasar navigasi digital. Android, sistem operasi mobile yang merevolusi industri smartphone. Inovasi-inovasi ini membantu Google memperluas kapabilitas dan meningkatkan pendapatan secara signifikan. Eric Schmidt mengundurkan diri dari Google dan Alphabet pada tahun 2011. Keputusan ini juga diambil setelah Google menghadapi berbagai tantangan, termasuk kontroversi terkait kontrak militer dan isu internal lainnya. Schmidt tetap terlibat sebagai penasihat teknis hingga 2019, sebelum akhirnya meninggalkan peran tersebut pada 2020 untuk terlibat dalam proyek pemerintah dan inisiatif sains serta teknologi. Dan kemudian posisi CEO Google dipegang kembali oleh Larry Page mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Sundar Pichai menjabat sebagai CEO Google sejak 15 Oktober 2015. Ia menggantikan Larry Page, yang sebelumnya merupakan CEO Google dan juga salah satu pendiri perusahaan tersebut. Pichai diangkat sebagai bagian dari restrukturisasi yang lebih luas ketika Google menjadi bagian dari perusahaan induk Alphabet Inc. Sebelum Sundar Pichai diangkat menjadi CEO Google, Sundar Pichai memainkan peran kunci dalam pengembangan Google Chrome yang diluncurkan pada tahun 2008. Sebagai wakil presiden senior pengembangan produk, Pichai memimpin tim dalam menciptakan browser dengan fokus pada kecepatan, keamanan, dan kesederhanaan. Dia juga terlibat dalam pengembangan Chrome OS yang dirilis pada tahun 2009. Keberhasilan Chrome dalam merebut pangsa pasar dengan cepat menjadikannya salah satu browser paling populer di dunia berkat inovasi dan strategi yang diterapkan Pichai. Sundar Pichai telah menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif di Google, terutama dalam menghadapi tantangan era AI. Di bawah kepemimpinannya, Google berfokus pada integrasi kecerdasan buatan dalam produk dan layanan, meskipun menghadapi kritik terkait peluncuran AI Gemini yang bermasalah. Tantangan utama Pichai termasuk persaingan ketat dengan perusahaan seperti OpenAI dan Microsoft, serta tekanan untuk melakukan transformasi organisasi setelah kesalahan dalam produk AI. Meskipun demikian, ia tetap berkomitmen pada visi jangka panjang untuk inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tantangan terbesar yang dihadapi Google dalam menghadapi Perplexity AI adalah inovasi dalam pengalaman pengguna. Perplexity menawarkan pendekatan pencarian berbasis percakapan yang lebih interaktif dan langsung, berbeda dengan metode tradisional Google yang mengandalkan daftar tautan. Selain itu, pergeseran preferensi pengguna menuju solusi yang lebih cepat dan efisien dapat mengancam dominasi Google. Meskipun Google memiliki infrastruktur yang kuat dan beragam layanan, mereka harus terus beradaptasi dan berinovasi untuk mempertahankan pangsa pasar di tengah kemunculan alat baru seperti Perplexity. Selain Perplexity, beberapa saingan Google dalam industri mesin pencari meliputi Bing, mesin pencari dari Microsoft yang terus berinovasi dengan integrasi AI dan fitur visual. DuckDuckGo, fokus pada privasi pengguna dengan hasil pencarian yang tidak melacak data pribadi. Yahoo, meskipun tidak sepopuler dulu, masih memiliki basis pengguna setia. Ecosia, mesin pencari yang menggunakan pendapatannya untuk menanam pohon, menarik pengguna yang peduli lingkungan. Saingan ini menawarkan berbagai fitur unik yang dapat menarik pengguna dari Google.